My kingdom does not belong here. Are you a king, then? You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose: to speak about the truth. Whoever belongs to the truth listens to me. And what is truth? Officer and the Jewish guards arrested Jesus, tied him up, and took him first. Bayangkan Anda sedang berjalan di salah satu kota paling bersejarah di dunia, Yerusalem. Kota yang setiap sudutnya menyimpan kisah ribuan tahun. Hari ini kita akan memulai perjalanan dari gerbang Damaskus, lalu berjalan sekitar 700 meter menuju gerbang Singa. Dari sana, kita akan terus bergerak ke arah timur hingga akhirnya melihat Bukit Zaitun. Tempat tur ini akan berakhir. Perjalanan ini bukan sekedar berjalan melalui jalan-jalan tua, kita akan melewati Via Dolorosa. Jalan yang selama berabad-abad diyakini sebagai jalur yang dilalui Yesus menuju penyalibannya. Setiap batu di jalan ini seolah menjadi saksi bisu penderitaan, keheningan, dan kasih yang begitu besar. Namun bukan hanya itu. Dalam perjalanan ini, kita juga akan menemukan kolam Bethesda, sebuah situs arkeologi yang sangat mengesankan. Kolam-kolam besar yang ditemukan di sana sangat sesuai dengan deskripsi yang kita baca dalam Injil Yohanes. Penemuan ini menjadi pengingat bahwa kisah dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga tentang tempat dan sejarah yang nyata. Gerbang Damaskus, pintu masuk kota tua. Perjalanan kita dimulai di gerbang Damaskus, salah satu gerbang paling sibuk menuju kota tua Yerusalem. Gerbang ini seakan menjadi garis pembatas antara dua dunia. Di sebelah barat, sebagian besar wilayah dihuni komunitas Yahudi, sedangkan di sebelah timur didominasi oleh komunitas Muslim. Gerbang yang kita lihat sekarang dibangun pada masa Kesultanan Ottoman, ketika Sultan Sulaiman yang Agung membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Di kota tua ini terdapat 8 gerbang utama, namun salah satunya yang dikenal sebagai gerbang emas sudah lama ditutup. Menariknya, pada zaman Alkitab, gerbang kota bukan sekedar tempat keluar masuk. Gerbang adalah pusat kehidupan kota. Di sanalah orang bertemu, berdagang, berdiskusi, bahkan mengambil keputusan penting. Dan hingga hari ini, suasana itu masih terasa. Di sekitar gerbang ini, Anda akan mendengar para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Ada yang menjual makanan, buah-buahan, sayuran, hingga berbagai souvenir. Menyusuri Jalan Hagai. Dari gerbang Damaskus, kita berjalan melalui Jalan Hagai. Jalan ini sempit, padat, dan penuh aktivitas. Jika Anda tidak berhati-hati, sangat mudah tersesat di bagian kota ini. Jika kita terus berjalan lurus, kita sebenarnya bisa sampai ke tembok barat. Namun perjalanan kita hari ini akan berbelok menuju Via Dolorosa. Di sepanjang jalan ini, hampir segala sesuatu bisa ditemukan. Ada toko makanan, kafe kecil, hingga kios yang menjual berbagai benda religius. Menariknya, meskipun kita berada di kawasan Muslim, para pedagang menjual berbagai barang yang berkaitan dengan agama lain. Anda bisa menemukan salib Kristen, ikon gereja, bahkan benda-benda religius Yahudi. Selama ada pembeli, perbedaan agama tampaknya bukan masalah. Memasuki Via Dolorosa. Sekarang kita memasuki Via Dolorosa. Begitu berbelok ke jalan ini, suasananya langsung berubah. Jalan yang sebelumnya ramai, kini terasa jauh lebih tenang. Via Dolorosa memiliki arti jalan penderitaan. Selama berabad-abad, para peziarah Kristen datang ke sini untuk mengenang perjalanan terakhir Yesus menuju penyaliban. Pada abad pertama, wilayah ini berada di bawah kendali Romawi dan dipenuhi instalasi militer. Tidak jauh dari sini berdiri Benteng Antonia, tempat pasukan Romawi mengawasi kegiatan di Yerusalem. Banyak sejarawan percaya bahwa pengadilan terhadap Yesus kemungkinan terjadi di kawasan ini. Gereja Penjara Kristus. Di dekat Via Dolorosa, terdapat sebuah gereja kecil yang jarang dibuka untuk umum. Gereja ini dikenal sebagai Gereja Penjara Kristus. Menurut tradisi gereja Ortodoks, di tempat inilah Yesus ditahan selama 1 malam sebelum dibawa kepada Pontius Pilatus. Karena pada hari Sabat tidak diperbolehkan melakukan eksekusi, Yesus diyakini ditahan sementara oleh otoritas Yahudi hingga pagi hari.
Begitu memasuki gereja ini, Anda langsung merasakan suasana kuno yang sangat kuat. Dinding batu yang kasar dan ukiran-ukiran tua menunjukkan bahwa struktur ini memang berasal dari masa yang sangat lama. Sel penjara kuno. Di bagian bawah gereja terdapat ruangan yang diyakini sebagai penjara kuno. Pada dinding batu terlihat lubang-lubang yang dahulu digunakan untuk memasang rantai pada tahanan. Bukti ini menunjukkan bahwa tempat ini memang pernah digunakan sebagai ruang penahanan. Di salah satu ruangan terdapat batu dengan 2 lubang untuk kaki tahanan. Kaki para tahanan dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian diikat sehingga mereka hampir tidak dapat bergerak. Posisi ini membuat tahanan sangat terbatas dalam bergerak. Beberapa pengunjung bahkan pernah mencoba memasukkan kaki mereka ke dalam lubang itu, seolah ingin merasakan bagaimana posisi tahanan seperti Yesus dahulu. Kisah Barabas. Injil juga menceritakan bahwa pada saat itu ada 2 tahanan, Yesus dan seorang pemberontak bernama Barabas. Nama Barabas memiliki makna yang menarik. Dalam bahasa Aram, Bar berarti anak, Aba berarti bapa. Jadi Barabas secara harfiah berarti anak dari bapa. Ironisnya, ketika Pilatus meminta orang banyak memilih siapa yang harus dibebaskan, mereka memilih Barabas dibebaskan. Dengan kata lain, mereka memilih membebaskan anak dari bapa yang palsu, sementara Yesus anak Allah yang sejati justru dihukum mati. Biara flagellation. Tidak jauh dari sini terdapat biara flagellation. Menurut tradisi, di tempat inilah Yesus diserahkan kepada tentara Romawi dan disiksa sebelum penyaliban. Bangunan gereja yang ada sekarang dibangun pada tahun 1929. Tetapi para arkeolog menemukan lantai batu dari zaman Romawi di bawahnya. 14 perhentian salib. Via Dolorosa dikenal karena memiliki 14 perhentian yang menggambarkan perjalanan Yesus menuju salib. Perhentian-perhentian ini menceritakan berbagai peristiwa penting. Mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati, memikul salibnya, jatuh di jalan hingga akhirnya disalibkan, wafat dan dimakamkan. 4 perhentian terakhir berada di dalam gereja Makam Kudus, salah satu tempat paling suci dalam tradisi Kristen. Kolam Bethesda. Selanjutnya, kita tiba di Kolam Bethesda, tempat yang disebut dalam Injil Yohanes pasal 5. Di tempat ini, Yesus menyembuhkan seorang pria yang telah lumpuh selama 38 tahun. Nama Bethesda berarti rumah belas kasihan. Namun ironisnya, pria itu tidak menemukan belas kasihan dari siapapun di sana, sampai Yesus datang dan menyembuhkannya. Selama berabad-abad, banyak orang meragukan apakah tempat ini benar-benar ada. Namun pada abad ke-19, para arkeolog menemukan 2 kolam besar dan 5 serambi persis seperti yang digambarkan dalam Injil. Penemuan ini menjadi salah satu konfirmasi arkeologis paling menarik bagi kisah Alkitab. And the pools that have been excavated. Menuju Gerbang Singa. Perjalanan kita akhirnya sampai di Gerbang Singa, gerbang yang sangat dekat dengan kompleks Temple Mount. Gerbang ini juga memiliki makna sejarah modern. Pada Perang 6 Hari tahun 1967, pasukan Israel memasuki kota tua Yerusalem melalui gerbang ini. Momen itu sangat emosional bagi para tentara yang akhirnya dapat kembali ke kota suci mereka dan berdoa di tembok barat. Hari ini di gerbang yang sama, kita dapat melihat arus orang yang datang dan pergi, Muslim yang menuju Temple Mount, wisata yang menjelajahi kota tua, dan peziarah yang mengikuti jejak sejarah iman mereka. Perjalanan dari gerbang Damaskus hingga gerbang Singa
membawa kita melewati jalan-jalan yang syarat sejarah. Di kota ini, setiap batu seolah menyimpan kisah tentang iman, konflik, dan harapan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dan di antara semua kisah itu, cerita tentang Yesus tetap menjadi salah satu yang paling kuat dan paling mengubah sejarah dunia.